Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar IPA di video ini bersama Kak Kamil. Oke, kita belajar IPA bab tentang pengukuran. Ini biasanya kalau di sekolah ini pertemuan kedua. Oke. Nah, materi ini akan kita bagi jadi dua buah video. Video pertama akan ngebahas tentang besaran dan satuan. eh, apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa-apa aja jenisnya. Terus yang kedua, video kedua kita akan ngebahas beberapa buah besaran, terus apa alat ukur untuk mengukurnya, dan seperti bagaimana cara menggunakannya. Oke, ini akan kita pelajari. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang definisi atau pengertian dari pengukuran, besaran, dan satuan. Kalau kita ngomongin pengukuran, maka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering melakukan pengukuran. Misalkan ngukur tinggi badan, ngukur berat, atau kalau ke pasar kita beli cabai misalkan, lalu belinya 500 gram atau mungkin 1 kilogram. Maka proses menimbang cabai itu atau ngukur tinggi badan atau nimbang berat badan itu kita sebut sebagai pengukuran. Nah, pada IPA, pengukuran itu diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Misalkan tadi kita ngukur tinggi, maka tinggi itu kita sebut sebagai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa maksud besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan? Misalkan kita ukur tinggi, dapatnya misalkan 154 cm. Maka yang sentimeter itu kita sebut sebagai satuan. Yang tinggi yang kita ukur kita sebut sebagai besaran. Oke? Terus apa pengertian dari besaran? Besaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur. Apapun yang dapat diukur kita sebut sebagai besaran. Apa contohnya? Misalkan contohnya berat. Oke, berat badan. Terus tinggi. Ini bisa kita ukur kan? Atau panjang juga bisa kita ukur. Atau lagi bawa motor, kita bisa ngukur kecepatan motornya. Kan ada alat ukur kecepatan di motor yang disebut sebagai speedometer, oke? Dan lain-lain. Apapun selama bisa diukur, dapat diukur, kita sebut sebagai besaran. Nah, yang nggak dapat diukur, yang nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Apa contoh yang bukan besaran, yang nggak dapat diukur? Misalkan kita mengukur rasa, oke? Kita makan sebuah masakan, terus kita mau ngukur rasanya, bisa nggak diukur rasanya? Nggak bisa. Kita cuma bisa bilang enak, nggak enak, tapi kita nggak tahu. eh Ya cara ngukurnya gimana, oke? Maka rasa ini nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Atau kita mau ngukur berapa besar rasa cinta misalkan. Kalian mencintai orang tua kalian, terus mau kalian ukur seberapa besar rasa cinta kalian kepada orang tua, yang nggak bisa diukur. Oke, rasa masakan atau rasa sayang itu bukanlah besaran karena nggak bisa diukur. Terus kemudian ada yang namanya satuan. Tadi kita nyebut ada kata-kata satuan di sini. Pengukuran Allah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang disebut sebagai satuan. Nah, apa itu satuan? Satuan diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, untuk memahami perbedaan di antara keduanya, kita bisa lihat contoh ini. Nah, ini misalkan sebut aja nama kakek ini adalah Opa Bob. Si Opa Bob hasil memancing, lalu dapat hasil berupa ikan lele raksasa. Nih, ikan lelenya besar nih. Dia mancing bareng sama cucunya. Oke? Nah, karena ikannya besar, Opa Bob penasaran, ini ikan sebesar apa? Biar tahu seberapa besar ikannya, maka kita lakukan pengukuran. Apa yang bisa kita ukur? Kita bisa ukur panjang, atau kita bisa ukur beratnya atau masanya. Nah, kita ukur panjang misalkan, yang gampang. Opa Bob nggak punya penggaris, nggak punya meteran untuk ukur panjangnya. Maka dia putuskan pakai jengkal. Oke? Opa Bob pakai jengkal. Jengkalnya ada 1 jengkal, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, menurut Opa Bob, ikan ini 6 jengkal. Nah, cucunya yang tadi, yang anak kecil tadi, juga ngukur. Dapat 15 jengkal katanya.
Berbeda. Opa Bob 6, cucunya 15. Kok bisa beda? Ya karena ukuran tangannya beda. Opa Bob tangannya lebih besar, sehingga pas dibandingkan ikan ini, panjang satu ikan ini itu sama seperti 6 jengkal tangan Opa Bob. Tapi bagi cucunya, satu ikan ini panjangnya setara dengan 15 jengkal tangan dia. Oke, tangan si anak kecil ini. Nah, karena berbeda, gimana caranya biar seragam? Ya udah pakai cara lain mengukurnya. Misalkan pakai penggaris. Kita pinjamkan penggaris ke Opa Bob, lalu diukur. Ternyata lele ini panjangnya 94 cm. Oke? Nah, di sini kita melakukan pengukuran. Seperti yang tadi kita udah bahas, pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur. Besaran yang diukur. Kita ngukur apa? Ngukur panjang. Maka panjang ini kita sebut sebagai besaran. Oke? Dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Tadi pertama kali kita membandingkan panjang ikannya sama jengkalnya Opa Bob. Oke? Satu ikan sama dengan 6 jengkalnya Opa Bob. Maka jengkal ini kita sebut sebagai satuan. Oke? Jengkal si cucunya ini, si anak kecil ini juga kita sebut sebagai satuan. Nah, pas kita gunakan penggaris, maka kita membandingkan panjang ikan dengan garis-garis yang ada di penggaris. Oke? Dan dapatnya 94 cm. Maka sentimeter ini juga kita sebut sebagai satuan. Jadi kita punya dua buah satuan di sini, jengkal sama sentimeter. Oke? Dan kalau tadi kita perhatikan, jengkal antara Opa Bob sama cucunya itu ternyata dapatnya berbeda. Menurut Opa Bob 6 jengkal, menurut cucunya 15 jengkal. Sementara kalau ngukur pakai penggaris, mau penggaris siapapun yang kita gunakan buat ngukur, selama dia penggaris, oke, maka hasilnya pasti sama 94 cm. Nggak akan berbeda. Mau pakai meteran yang kain misalkan atau yang kawat, ada kan yang meteran yang seng yang bisa digulung-gulung, itu pasti hasilnya nggak akan beda sama 94 cm. Maka yang jengkal ini nanti kita sebut sebagai besaran yang tidak baku. Ini kita tulis dulu. Yang jengkal ini disebut nanti sebagai besaran yang tak baku. Apa arti tak baku? Nggak standar. Beda orang, nilainya bisa beda juga. Oke? Sementara yang sentimeter ini kita sebut sebagai besaran baku. Oke? Kita lihat contoh berikutnya. Contoh lain, biar lebih paham. Nah, ini misalkan ini ada Pak Tani. Baru aja panen di sawahnya. Namanya adalah Pak Asep. Pak Asep baru selesai panen padi. Banyak padinya. Dan Pak Asep pengen tahu seberapa banyak padi yang udah dia panen. Kemudian Pak Asep memasukkannya ke dalam karung-karung. Nih karungnya udah ditumpuk. Udah banyak karungnya. Dan setelah dihitung, ternyata padinya sebanyak 40 karung. Tapi Pak Asep masih nggak yakin. Gara-gara karungnya beda-beda. Oke? Ini ngikat karungnya juga mungkin ada yang di ujung, mungkin ada yang terlalu ke tengah ngikatnya. Sehingga isi tiap karung bisa beda-beda. Untuk memastikan berapa hasil panennya, maka Pak Asep menggunakan cara lain. Dia gunakan liter. Oke. Dan didapat ternyata volume padi hasil panen yang udah diambil itu sebanyak 2.500 liter. Nah, di sini kita udah melakukan pengukuran. Apa yang kita ukur? Ya banyak padinya atau volume padi Pak Asep. Maka volume ini kita sebut sebagai besaran. Oke? Nah, tadi kita menggunakan dua jenis. Yang pertama ngukur pakai karung dapatnya 40. Kalau pakai liter dapatnya 2.500. Maka karung dan liter ini kita sebut sebagai satuan. Karung ini satuan yang nggak bakunya, karena beda karung bisa berbeda isinya. Sementara liter ini kita sebut sebagai satuan baku. Oke? Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Paham kan beda besaran sama satuan? Besaran adalah yang diukur, sementara satuan itu adalah ya pembandingnya dan biasanya diletakkan di belakang nilai. 10 karung atau 10 liter atau kalau pakai berat 10 kg, 10 gram itu kita sebut sebagai satuan. Gram sama kilogram kita sebut sebagai satuan. Nah, satuan itu kita bagi dua secara garis besar. Yang pertama ada yang tidak baku dan yang kedua adalah satuan yang baku yang tadi kita bahas. Satuan tidak baku ini satuan yang tidak standar. Beda orang bisa berbeda hasilnya.
Oke. Nah, pada besaran panjang itu ada beberapa contoh satuan nggak baku. Yang pertama jengkal. Tahu kan jengkal? Jarak dari ujung jempol ke ujung kelingking ketika jari-jari kita regangkan. Kemudian ada hasta. Hasta itu jarak dari siku ke ujung jari. Itu namanya satu hasta. Oke? Ya, beda orang. Kalau orang tangannya besar, tangannya panjang, bisa besar satu hastanya. Tapi kalau tangannya kecil, maka kecil juga satu hastanya. Oke? Terus ada depa. Depa itu ketika tangan kita rentangkan, maka jarak dari ujung jari ke ujung jari berikutnya disebut dengan depa. Dan ini juga sama, nggak baku. Beda orang, beda ukuran satu depanya. Oke? Ini yang nggak baku. Nah, kalau kita ngomongin panjang, maka satuan bakunya, oh ya, satuan baku itu satuan yang telah disepakati. Ini pengertian dari satuan baku. Dan satuan baku untuk panjang, contohnya adalah sentimeter, lalu meter, dan kilometer. Oke? Ada banyak nanti jenis-jenis satuan lainnya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke? Itu tadi satuan. Sekarang kalau besaran. Besaran itu juga dibagi dua. Ada namanya besaran pokok, terus ada besaran turunan. Besaran pokok ini besaran-besaran dasar, besaran-besaran utama. Ada 7 jumlahnya. Yang pertama ada panjang. Oke, satuannya adalah meter. Panjang itu diartikan sebagai jarak 2 titik. Satuannya meter. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengukur panjang. Lalu ada massa. Satuannya kilogram. Massa ini yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai berat. Meskipun nanti di IPA juga ada besaran yang namanya berat. Dan dia berbeda sama massa. Jadi yang satuan kilogram dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sebut sebagai massa. Jadi kalau kalian beli beras ke toko beras sebanyak 5 kilo, maka yang disebut kilo itu adalah massanya. Oke? Terus ada waktu. Waktu satuan standar adalah sekon. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari kita nyebutnya detik. Sekon sama aja sama detik. Lalu ada suhu, di fisika, di IPA, satuan standarnya adalah Kelvin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering memakai derajat Celcius. Oke? Kalau di IPA, di fisika, yang standarnya adalah Kelvin. Lalu kemudian ada kuat arus, satuannya adalah ampere. Nah, 5 ini kuat arus maksudnya kuat arus listrik. Oke? Dari panjang, massa, waktu, suhu, dan kuat arus, ini akan kita temukan di SMP. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kuat arus belajarnya nanti di kelas 3. Suhu ini di kelas 1 kalau nggak salah. Oke? Di kelas 1 semester 2. Nah, waktu masa panjang, ini sebentar lagi akan kita temukan. Di video yang kedua kita akan membahas ini lebih detail. Apa alat ukurnya dan gimana cara mengukurnya. Sementara jumlah zat yang satuannya mol, ini kita pelajari, akan kalian pelajari kalau kalian udah di SMA. Sementara intensitas cahaya, SMA ataupun SMP, ini nggak belajar. Mungkin pas kuliah baru belajar kalau ngambil jurusan fisika. Oke? 7 ini kita sebut sebagai besaran pokok. Di luar yang 7 ini, maka disebut sebagai besaran turunan. Kenapa disebut dengan besaran turunan? Karena diperoleh atau diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak besaran turunan. Pokoknya selama dia bukan besaran pokok, maka besaran itu adalah besaran turunan. Oke? Apa aja contohnya? Misalkan yang pertama, luas. Oke, luas seperti kita ketahui kalau dia persegi panjang, maka luas itu ya contoh ngitung luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang ini ya besaran panjang, satunya meter. Lebar juga termasuk besaran panjang, karena lebar juga satuannya meter. Oke, jadi luas diperoleh dari 2 buah besaran panjang. Terus ada volume, meter kubik. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Tiga-tiganya punya satuan sama, meter. Terus ada kecepatan, meter per sekon atau kilometer per jam. Kalau kalian perhatikan di speedometer motor atau mobil, itu ada satuan kilometer per jamnya. Itu adalah satuan kecepatan, seberapa cepat mobil atau motornya jalan. Kemudian ada massa jenis, kilogram per meter kubik. Ini nanti akan kita pelajari pada bab yang lain. Terus ada energi, juga nanti kita akan pelajari. Di semester 2 nanti akan mulai belajar energi kalor, dan lain-lain. Ada banyak lainnya, jauh lebih banyak daripada besaran pokok yang cuma 7 ini. Oke? Ini yang kita sebut besaran pokok sama besaran turunan. Jadi intinya, kalian harus paham pengertian dari pengukuran, besaran dan satuan, serta jenis-jenisnya. Jenis-jenis satuan dan jenis-jenis besaran. Oke? Kita cukupkan.
kita sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan jangan lupa nonton video yang kedua. Kita ngomongin beberapa buah besaran pokok dan besaran turunan. Gimana cara ngitungnya, gimana cara ngukurnya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.